pelajaran kita, Ibu akan mengabsenkan kalian dulu satu persatu ya. Sepitri, Ada. Gracia Anesta, Ada. Junita, Ada. Ajista, Ada. nggak ada, nanti nggak turun ya. Ada. Bima, Ada. Dery, Ada. ya. Berarti satu orang ya yang nggak turun. Sebelum kita mempelajari, kita mulai. Silahkan dari teman kalian yang memimpin doanya, yaitu Anastasia. Silahkan. Nah, berdoa sudah selesai. Sebelum kita masuk pada materi pokok pembelajaran kita, terlebih dahulu kita menyanyi bersama, yaitu dengan lagu Garuda Pancasila. Bisa semua ya? Bisa. Ya. Nanti Ibu hitung kalau sudah mulai. Sudah siap semua? Ya. Ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, belakang duduk. Tadi kita sudah menyanyi lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Nah, ini kita mulai masuk ke pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita mulai masuk pembelajaran, sekarang Ibu tanya kalian. Nah, mungkin salah satu dari kalian mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Ibu. Pertanyaannya, jenis iklan itu apa saja yang kalian tahu? Coba dari salah satu antara kalian orang 6 itu siapa yang bisa menjawabnya? Iklan media elektronik. Yang satunya lagi apa? Iklan apa? Media cetak. Ya, berarti jenis iklan itu kan ada 2 ya. Yang pertama iklan media elektronik, kemudian yang kedua iklan media cetak. Unsur dari iklan media elektronik itu tadi iklan yang disiarkan melalui media elektronik itu seperti apa? Ada yang tahu? Ada. Televisi. Habis televisi apa? Radio. Kemudian internet dan film. Kemudian iklan dari media cetak tadi adalah iklan yang dipasang di media cetak seperti media cetak itu seperti contohnya koran, majalah, poster dan stiker. Misalnya Ibu ambil contoh ya salah satu media. Contohnya media iklan pentingnya air untuk kita. Misalnya ini ya media cetak pentingnya air untuk hidup kita. Misalnya tubuh kita itu pasti memerlukan air. Misalnya 2 sampai 5 liter. Ataupun misalnya kalau kita minum
8 gelas sampai 10 gelas per hari. Kemudian ciri-ciri dari air sehat ini apa saja? Ciri-ciri dari air sehat. Yang pertama apa? Aqua. Jernih. Kemudian yang keduanya apa? Tidak berbau. Kemudian yang ketiga tidak berrasa. Nah, itu salah satu contoh dari media yang kita ambil. Contoh media iklannya yaitu pentingnya air untuk kita. Kemudian selanjutnya untuk yang kedua, organ-organ pernapasan manusia. Yang pertama, ada yang tahu? Yang pertama, organ-organ pencernaan dari manusia. Yang pertama dari apa dulu? Mulut. Ya, habis itu yang kedua Leher. kerongkongan. Kemudian yang ketiga Jantung. lambung. Kemudian yang keempat Jantung. usus halus. Kemudian yang kelima usus. Lesar. Ya. Kemudian yang keenam anus. Ya. Itu organ-organ tubuh, organ-organ pencernaan dari manusia. Berarti ada berapa? Ada 6 ya. Kemudian yang ketiganya lagi proses pencernaan manusia. Proses pencernaan manusia yang pertama dari mulut dulu ya. Nah, proses pencernaan dari manusia ya, yang pertama mulut. Ya, mulut itu berfungsi memasukkan dan mengunyah makanan, yaitu mulut. Kemudian yang keduanya kerongkongan. Kerongkongan berfungsi menelan makanan ya. Kemudian yang ketiganya lambung tadi. Lambung itu berfungsi mencernakan makanan. Kemudian yang keempatnya usus besar tadi, berfungsi menyerap sari-sari makanan. Kemudian yang kelimanya usus besar berfungsi menyerap air dan pembentukan fases. Kemudian yang terakhir anus tadi. Anus berfungsi mengeluarkan sisa-sisa makanan dari dalam tubuh kita ya. Nah, itulah proses pencernaan dari manusia. Yang pertama dari mulut dulu, habis itu kerongkongan, kemudian yang ketiganya ada lambung, yang keempatnya usus halus, kemudian yang kelimanya usus besar, kemudian yang terakhir anus. Kemudian yang terakhirnya lagi ciri-ciri tangga nada mayor dan minor. Mungkin dari antrean ada yang tahu dari tangga nada mayor dan minor? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Nah, berarti kalau nggak ada nanti ibu kasih tahu ya. Ciri-ciri dari tangga nada mayor dan minor itu artinya dari tangga nada itu, mayor dan minor itu artinya adalah sebagai berikut. Misalnya susunan nada-nada yang bertingkat-tingkat ketinggiannya itu yang dimaksud dengan tangga nada mayor. Ada 4 ya. Kemudian yang pertama mempunyai pola interval, yaitu 1,1, kemudian setengah, kemudian lagi 1,1, dan koma setengah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lagunya bersifat riang gembira. Kemudian yang ketiga, terdengar bersemangat. Kemudian yang keempat, biasanya diakhiri nada do sama dengan C.
itulah ciri-ciri tangga nada dari mayor. Kemudian yang keduanya ciri-ciri tangga nada dari minor. Ada yang tahu? Oh, nggak ada ya. Berarti kalau nggak ada nanti Ibu jelaskan lagi di sini. Ciri-ciri tangga nada minor adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai pola interval, yaitu 1,1,5, kemudian 1,1, 1,5. Kemudian yang keduanya, lagunya bersifat sedih. Kemudian yang ketiga, terdengar kurang bersemangat. Kemudian yang keempatnya, biasanya diawali dengan diakhiri nada la, sama dengan artinya itu a. Ya. Apakah sampai di situ penjelasan Ibu itu bisa dimengerti atau dipahami? Kalau belum bisa dimengerti atau dipahami, silakan ditanyakan. Mungkin ada yang tanyakan, silakan. Kalau belum jelas, biar Ibu jelaskan kembali lagi dari yang pertama. Ada yang masih belum jelas, biar Ibu jelaskan lagi. Ya, kalau belum, yang mana yang belum? Yang dari apa? Atau unsur-unsur iklan elektronik, atau dari organ pencernaan manusia? Organ pencernaan manusia, ya. Jadi dengar ya, misalnya itu yang itu tadi yang ada di gambar itu organ pencernaan manusia. Berarti kayak yang belum ngerti itu siapa tadi? Fitri. Ya. Nah, organ pencernaan manusia itu yang pertama itu apa? Ayo coba kamu maju tunjukkan. Yang mana? Yang pertama organ pencernaan manusia. Yang pertama apa? Ya, habis itu yang keduanya. Ya, yang ketiga. Kemudian yang keempatnya usus halus. Ya. Usus besar. Kemudian yang terakhir anus. Ya, dah duduk. Berarti paham? Ya, siapa lagi yang belum mengerti? Yang mana? Apakah itu proses pencernaan manusia? Apa? Proses pencernaan manusia. Ya. Nah, kalau proses pencernaan manusia, dijelaskan lagi ya. Yang pertama, proses pencernaannya kita dari mulut dulu ya. Dari mulut berfungsi memasukkan dan mengunyah makanan. Kalau dari mulut. Kemudian yang kedua, kerongkongan. Ini kerongkongan kita. Kerongkongan berfungsi menelan makanan. Kemudian yang ketiganya, lambung. Lambung kita berfungsi mencernakan makanan. Kemudian yang keempatnya, usus halus. Usus halus ini berfungsi menyerapkan sari-sari makanan. Kemudian yang kelimanya, usus besar. Usus besar ini berfungsi menyerapkan air dan membentukkan fases. Kemudian yang terakhir, usus berfungsi mengeluarkan sisa-sisa makanan dari dalam tubuh kita. Apa lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ada. Pak. Apa pertanyaannya? Ya. Ya, silakan yang mau bertanya tadi. Ya. Mulut itu berguna untuk apa? Ya. Pertanyaannya, mulut itu berguna untuk apa? Mulut itu kegunaannya berfungsi memasukkan dan mengunyah makanan. Ya, itu kegunaan mulut. Nah, apakah sampai di situ pembelajaran dari Ibu? Apa bisa dipahami atau dimengerti? Sudah Nah, berarti sudah mengerti.
Kalau sudah mengerti atau sudah paham, nah ibu akan kasih soal untuk kalian. Kalian akan menjawab soal yang sudah ibu kasih nanti. Kalau sudah nanti dikumpulkan, nanti ibu kasih nilai ya. Nih soalnya, nanti kalian namanya ditulis, kelasnya ditulis. Ya, nulis jangan biar Ditulis nggak ini? ya tulis. Dibaca dulu soalnya, dibaca. Habis itu kalau sudah dibaca dijawab. Kalau sudah nanti kan dikumpul, nanti ibu periksa. Ya. Pak, dari bukunya dulu buku. Iya, iya, ya, dibaca dulu soalnya. Pertanyaannya tuh ada 3 soalnya itu. Makna dari gambar adalah apa? Makna dari gambar yang ditampilkan di iklan tersebut. Nah, iklan maksudnya itu iklan yang tadi, yang pentingnya air minum untuk kita. Ya. Kemudian yang nomor 2-nya soalnya tuh sebutkan organ-organ pencernaan pada manusia. Nah, yang ditanyakan oleh siapa tadi? Fitri. Yang ditanyakan nih, yang pertama itu apa? Kemudian soal yang ketiganya, apa yang dimaksud dengan tanda nada? Kan tadi sudah tanda nada mayor, tanda nada minor tadi. Jangan lupa namanya ditulis, kelasnya.
jalan pada manusia. Ya. Ya. Kalau sudah dikumpulkan, kalau yang masih belum, silakan dari dulu. Jangan lupa tulis namanya, kelasnya. Oh, Pak kelas. Ada yang belum? Masih 3 orang. Ih, sampai dari itu ya, Pak. Ini habis sih. Ya. Nah. Ya. 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 Jadi masih 1 orang, Pak. Masih. Konten. Fitri, Junita, Gracia, Bima, Natasha. Berarti sudah semua, Kak? Ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita menyanyi lagi. Nyanyinya
dari Sabang sampai Merauke. Nanti ibu hitung kalau mulai. Berdiri. Ya, nanti ibu hitung. Ya, yuk. Kita menyanyi lagi sebelum kita pulang, kita nyanyi lagi. Nyanyinya tuh dari Sabang sampai Merauke. Ibu hitung ya. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Ya, nanti di rumah kalian belajar menyanyi ya, nyanyi kita tadi. Misalnya Garuda Pancasila, kemudian yang kedua tadi dari Sabang sampai Merauke. Sebelum ibu menutupkan materi pelajaran kita yang sudah ibu sampaikan tadi, ibu minta salah satu lagi dari teman kalian untuk memimpin doa kita. Silahkan temannya, siapa? Natasha. Istirahat, kemudian nanti jam kedua lagi mungkin ada guru yang lain lagi masuk ya. Nah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ibu cukupkan sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih. Silahkan kalian istirahat dulu.